mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, hari ini kita akan membangun ibadat keluarga dari rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Itu karenanya ibadah keluarga kali ini sekaligus untuk menandai ucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita awali dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, sekaligus untuk menandai ucapan syukur HUT RI yang ke-76. Sepenuhnya kami lakukan dengan penuh percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan KPJ, Kidung Pasamuan Jawi nomor 356, bait yang pertama dan dua. Atusan taun sabongso jinajah. Atusan taun sabangsa jinajah ngesamangyo bebas us mardika sestu mung prana siramateng Allah karena perjuangane tiyang sabangsa agung sing alaya tansah sosokon tandikian lumaman makarya melahir jiwa batas kita. Republik Indonesia tetalesnya yeku Pancasila tasul kekal pangiket biasa bangsa mungkin Gusti berkahi mreh lestarinya aku sieng alaya maluhur swasikine Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dan bagian Alkitab yang akan membimbing kita dalam renungan malam ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Sebelumnya mari bersama-sama kembali berdoa. Kembali Tuhan kami datang kepadamu bersama hati yang penuh sukacita karena ingat akan rahmat-Mu untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. 76 tahun sudah menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang bebas oleh karena rahmat Tuhan sendiri. Itu sebabnya
dalam kesempatan ini pun kami hendak mengimani serta mengisi kemerdekaan pemberian Tuhan dengan hidup penuh tanggung jawab. Melalui firman Tuhan malam ini kiranya menambahkan kami semangat dan tanggung jawab itu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16 yang demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca tadi adalah sebagian kisah Stefanus yang dihadapkan kepada mahkamah agama dengan tuduhan menghina Taurat. Itu sebabnya di hadapan mahkamah agama Stefanus membeberkan sejarah perjalanan nenek moyang mereka, mulai Bapak Abraham, Musa hingga Daud. Hal itu untuk meyakinkan bahwa Stefanus sekali-kali tidak pernah punya niat untuk menghina Taurat. Bahkan ia mengamini kebenaran Taurat. Dalam bagian penjelasannya, ia mengatakan bahwa Israel atau keturunan Yakub pernah mengalami masa-masa suram yang diakibatkan iri hati. Yusuf, anak Yakub, sempat sengaja dipisahkan dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, oleh saudaranya dengan cara dijual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan keturunan kepada Yakub 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Sesungguhnya ini menjadi bukti bahwa Tuhan sudah mulai menggenapi janjinya kepada nenek moyang mereka adalah kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 22 ayat 17 disebutkan Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abraham itu seperti bintang-bintang di langit atau pasir di laut,
yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah berkat, itu adalah pemenuhan janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam persoalan ini kita mungkin ingat satu pendapat sesepuh kita, bahwa banyak anak, banyak rezeki. Itu benar sesuai dengan zaman leluhur kita, terutama pada zaman Bapak Abraham hingga Yakub. Anak yang jumlahnya 12, apalagi laki-laki, ini sesungguhnya menjadi modal dasar kekuatan tersendiri bagi sebuah keluarga atau bangsa. Namun apa yang terjadi ternyata tidak selalu demikian. Bisa sebaliknya menimbulkan banyak masalah karena di sana tidak ada kerukunan, tidak ada keguyuban, satu dengan yang lain hanya menaruh rasa curiga, apalagi iri hati. Akibatnya berkat Tuhan yang sesungguhnya menjadi sumber kekuatan, sebaliknya menjadikan kerapuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang dibuang dan dijual ke Mesir ternyata menjadi bagian dari rencana Tuhan sendiri. Tuhan memberkati dan menyertai Yusuf sehingga Yusuf sebagai orang asing di Mesir, ia bisa hidup mapan karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan oleh hikmatnya Yusuf mendapatkan kepercayaan khusus hingga keistimewaannya itu bisa membawa keluarga, ayah dan saudara-saudaranya berkumpul di Mesir. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak berkenan kepada perpisahan, apalagi perpecahan. Semua perpisahan yang terjadi sengaja oleh Tuhan dikumpulkan kembali dengan apapun yang Tuhan pakai sebagai cara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf dan tidak kepada yang lain. Ini bukan berarti Tuhan itu pilih kasih. Buktinya, setelah Yusuf sukses menjadi orang penting, mendapat kepercayaan khusus, sekali-kali ia tidak melupakan keluarganya, saudara-saudaranya yang mungkin selama itu mereka semua sudah melupakan Yusuf. Tetapi Yusuf masih mengingat mereka. Tuhan memberi karunia atau talenta khusus kepada setiap orang memang tidak harus sama. Namun itu bukan berarti Tuhan pilih kasih. Justru dengan karunia dan talenta yang berbeda, mereka dapat saling memberi dan menerima. Keragaman karunia dan talenta sesungguhnya merupakan kekayaan tersendiri. Sama dengan keberadaan negara kita, NKRI ini. Menyebut dirinya negara kesatuan berarti sadar bahwa negara ini syarat dengan keperbedaan, keberagaman, atau yang disebut dengan istilah kebinekaan.
itu adalah kekayaan, bukan pemicu perpecahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Stefanus tentang iri hati menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga, komunitas, organisasi itu memang nyata. Sikap iri hati tidak lain sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran atas kemurahan Tuhan pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita yang telah mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita ini sebagai rahmat Tuhan, kiranya senantiasa terbuka menerima kebinekaan yang ada. NKRI adalah salah satu wujud rahmat Tuhan yang berkenan menyatukan keberagaman dan perbedaan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyatukan setiap perbedaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu dengan kembali menyanyikan kidung KPJ nomor 357, bait yang pertama dan 3, endahing saduluran, sambil menghimpun persembahan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas rahmat yang diterima oleh bangsa kita NKRI ini yang berulang tahun ke-76 hari ini, maka bersama-sama mari kita menandainya dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, kembali dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat untuk menutup ibadat keluarga hari ini, sekaligus menyerahkan persembahan kita dan syukur kita atas HUT RI yang ke-76. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan memberkati dan memberi kemerdekaan kepada bangsa dan negara kami tercinta ini dalam wujud pembebasan dan kemerdekaan yang sudah kami alami 76 tahun berjalan. Di balik ucapan syukur ini Tuhan, kami juga memohon permakluman-Mu bila kami selama 76 tahun belum mampu untuk menyatakan diri sebagai bangsa yang sungguh-sungguh merdeka. Sebab harus kami akui di dalam internal kehidupan kami berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih terjadi banyak persoalan yang seakan-akan itu masih belum bisa menyatakan bangsa yang merdeka. Kami masih sering menekan, memaksakan kehendak, iri hati, tidak bisa menjaga persekutuan dan persatuan. Tolong Tuhan permaklumkan kami ini, dan biarlah dengan peringatan HUT RI ke-76 ke depan kami akan menjadi warga negara yang lebih baik. Sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kepada Tuhan hari ini. Tolong Tuhan berkati persembahan kami. Kami berdoa untuk kehidupan gereja, khususnya GKJW Jemaat Kertosono,
yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat besar di Kertosono kiranya mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, mampu memberi kontribusi, mampu menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan program-programnya demi kesejahteraan bersama. Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih perlu terus diwaspadai, sekalipun PPKM di beberapa tempat mulai dilonggarkan, bukan berarti kami bebas berbuat. Tetap kami harus waspada. Dan biarlah Tuhan berkenan memberikan segala hikmat kepada saudara-saudara kami semua, terlebih warga GKJ Jemaat Kertosono, agar tetap mampu menjaga protokol kesehatan ini dengan baik, agar sungguh-sungguh menjadi rahmat bagi yang lain. Sementara bila ada beberapa saudara kami yang terdampak hari ini, kiranya Tuhan yang membebaskan. Sungguh Tuhan, kami hanya bisa berlindung, bersyukur kepada Tuhan. Ibadat keluarga sekaligus HUT hari ini akan kami akhiri. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan. Bila nanti malam kami akan istirahat, kiranya Tuhan yang selalu menjagai dan melindungi kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapak Ibu Kidung Pasaman Jawi kembali nomor 368, Rukun Agawe Santoso. Sesantya rukun
Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita akan menerima berkat dan pengutusan. Segera kita akan undur dari tempat kita masing-masing, berkumpul, berbagi kembali bersama keluarga. Di tengah-tengah pandemi, kita tetap waspada dan menjaga kesehatan bersama-sama. Dan ingatlah pesan firman Tuhan hari ini tentang betapa pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan di dalam keluarga, komunitas, dan segala perkumpulan. Sebab Tuhan tidak menginginkan, tidak menghendaki perpecahan. Ia menghendaki persatuan dan kesatuan apapun alasannya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua dalam keluarga masing-masing hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam dan tetap merdeka.